transportasi dalam logistik ya. Nah, tadi pagi saya share mengenai penjadwalan ya. Jadi penjadwalan dan penentuan rute distribusi. Kita akan pelajari pertama mengenai ini dulu, transportasi dalam logistik ya. Karena saling terkait nanti ya. Jadi transportasi terus kemudian penjadwalan rute distribusi begitu itu ada terkaitan. Nah, transportasi di sini eh, merupakan penting ya. Jadi kalau kita mungkin sudah familiar mengenai transportasi, nah, bagaimana transportasi konsepnya dalam logistik begitu. Pertanyaan pertama yang perlu kita nanti harus pahami dan jawab adalah pertama siapa gitu ya yang mendistribusikan, kemudian tingkatan dalam distribusi transportasi itu. Jadi eselon ya, eselon itu tingkatan. Kemudian mode atau alat untuk transportasinya itu apa? Ya, selanjutnya strategi distribusinya bagaimana? Ya. Nah, kemudian service level di sini adalah tingkat pelayanan yang ingin dicapai. Jadi dalam mengelola transportasi itu memang harus ditentukan dahulu service levelnya itu berapa yang ingin dicapai. Definisi transportasi ini, movement of raw materials and finished goods to consumer. Jadi menggerakkan ya, memindahkan bahan baku ya, atau mungkin barang jadi, bahan produk jadi kepada tujuannya konsumen. Gitu. Jadi di sini transportasi di sini bisa dibilang dari supplier memindahkan kepada perusahaan pabrik. Gitu ya. Kemudian dari dalam pabrik pun ya, kalau dalam logistik itu ada perpindahan juga, memindahkan bahan baku atau memindahkan barang setengah jadi kepada tempat yang nah, kemudian memindahkan dari pabrik atau perusahaan kepada konsumen. Nah, pada transportasi di sini kita memfokus pada memindahkan ini kepada konsumen. Nah, di sini ilmu logistik itu memastikan ya, bahwa yang dipindahkan tadi itu adalah harus sesuai benar produknya ya. Kemudian kuantitinya juga kondisinya harus benar. Kemudian kepada siapa juga harus benar, kepada konsumen juga harus benar, tempatnya juga harus benar, waktunya juga harus sesuai tepat waktu dan biaya tentunya ya. Jadi ilmu logistik ini memastikan ensure that nah ini poin-poin di sini harus sesuai. Mengelola transportasi itu tujuannya, fungsinya pertama, nah ini dasar dalam mengelola transportasi tadi kita harus memenuhi service levelnya. Dan kita harus mampu menentukan mode transportasi yang digunakan yang tepat. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa mengkonsolidasikan informasi dan pengiriman. Nah, kemudian yang keempat di sini penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Nah, ini nanti lanjutan di bab ini, begitu. Jadi di materi selanjutnya, penjadwalan dan penentuan rute distribusi pengiriman. Nah, terus kemudian ada fungsi manfaat dari mengelola transportasi adalah nilai tambah. Jadi pelayanan nilai tambah. Oke. Transportasi di sini yang dikirimkan adalah barang ya. Maka nanti terkait dengan penyimpanan persediaan barang, inventory barang gitu. Ya. Di dalam transportasi juga terkait dengan retur begitu, retur pengembalian barang. Nah, maka di sini juga harus ada fungsi menangani mengelola pengembalian barang atau retur. Kalau transportasinya baik, ya sistem transportasinya baik suatu usaha, maka pertama manfaatnya adalah daya saing tentunya. Daya saing usahanya menjadi bagus. Kemudian dari sisi biaya ongkos transportasi itu menjadi lebih
efisien, hemat. Nah, kemudian otomatis dengan mampu mengelola sistem transportasi yang baik, maka harga jual produk ini bisa bersaing, bisa lebih baik, lebih rendah gitu. Karena biaya-biaya dalam perusahaan atau usaha itu banyak juga di transportasi. Kalau tidak dikelola, maka nanti untuk menekan harga jual produk juga menjadi susah. Oke, kemudian sistem transportasi. Sistem transportasi ini kita bisa melihatnya dari strukturalnya. Ya. Nah, strukturalnya ini meliputi moda transportasi, ya, kemudian prasarana transportasi, sarana prasarananya. Nah, moda transportasi itu ya seperti truk, mobil ya, kereta api dan seterusnya ini. Pipa. Nah, pipa di sini fungsinya adalah juga sebagai moda. Cocoknya pada produk air ya, misalnya PAM gitu. Bisa menggunakan moda transportasi pipa atau pada ini minyak, ya, kilang minyak begitu dalam memindahkan ya, minyak itu menggunakan moda transportasi pipa. Kemudian prasarana, prasarana di sini juga harus ada, harus disediakan. Sistem transportasi ya strukturalnya meliputi modanya dan juga prasarananya. Prasarananya ya jalan raya begitu ya, terminal, ya, jembatan timbang, rel stasiun, gitu ya, pelabuhan, bandara, pipa. Oke, kemudian selain struktural, moda dan prasarana ini, nah, kelembagaan. Jadi di dalam sistem transportasi itu kelembagaan juga harus ada. Kelembagaan dalam sistem transportasi. Ya. Ada yang sifatnya perusahaan angkutan, ya, jasa dan ini ada forwarder ya. Itu kelembagaan. Oke, nah kita kalau mau mendetailkan moda transportasi itu tadi sudah ada sekitar 5 macam ya karakteristiknya. Seperti pertama kereta api ya, dengan karakteristiknya seperti ini kereta api. Jadi bisa dibaca ya. Itu karakteristiknya seperti ini ya. Jadi bisa dibaca ya dari. Kemudian ada moda kapal laut. Laut, angkutan udara. Nah, ini udara itu moda juga moda transportasi. Pipa, kemudian pipa. Memang terbatas ya jaringan pipa di sini khusus untuk yang sifatnya gas dan cairan. Nah, di sini cairan bisa berupa air ya, air atau minyak dan juga bisa gas ya untuk jaringan moda transportasi pipa. Kemudian di sini ada hasil apa penelitian berdasarkan karakteristik yang disampaikan di atas bahwa moda transportasi ada lima macam di sini. Ini bisa kita lihat performanya, kinerjanya dengan melalui pertama cost ya. Kemudian waktu pengiriman, delivery time. Yakni meliputi rata-ratanya berapa deliverynya, kemudian variabilitasnya artinya eh, kesesuaian waktu pengiriman itu karakternya bagaimana moda kemudian dari variabel availability. Availability berarti ketersediaan. Nah, moda transportasi di sini ketersediaannya bagaimana? Di ranking ya ini, ranking 1, 2 sampai 5. Kemudian variabel loss and damage, artinya kehilangan dan kerusakan. Dari kelima transportasi moda ini, urutan yang paling bagus adalah 1 ya, begitu. Nah, 1 di sini nomor pipa. 1 itu adalah pipa. Jadi untuk masalah loss dan damage ya, ini nomor 1 pipa. Kemudian capability. Nah, capability adalah kemampuan ya. Capability kemampuan dari
moda transportasi di sini. Kemampuannya yang paling tinggi apa? Gitu kan di sini kapal laut. Artinya mampu menampung paling banyak gitu kan. Nomor 2 kereta api. 3 adalah truk. 4 pesawat tipe 5. Nah, di sini berdasarkan variabel-variabel di sini, nah, maka apabila suatu usaha itu ingin memilih moda transportasi, maka bisa disesuaikan kebutuhan. Artinya, kalau memang misalnya kepingin hanya variabel yang pertama ya, cost. Artinya costnya itu lebih lebih rendah ya, lebih rendah ataupun lebih tinggi itu. Nah, dipilih yang mana? Nah, cost yang paling tinggi di sini adalah pesawat. Gitu. Nah, kalau misalnya mau menggunakan yang paling rendah costnya, yang menggunakan kapal laut, gitu. Ya. Tetapi waktunya paling lama dia kapal laut, waktunya paling lama. Nah, maka di sini memang informasi awal yang memang harus dikelola, harus dipilih, gitu. Kalau bicara ongkos atau biaya transportasi, kita tahu bahwa biaya itu ada yang sifatnya tetap, fix, ada yang sifatnya berubah-ubah, variabel, ya. Nah, yang berubah-ubah misalnya bahan bakar, ya, bahan bakar, karyawan, biaya perawatan, begitu, itu berubah-ubah. Nah, pada transportasi ada pemain utama, begitu. Pemain utamanya ada dua macam. Pertama adalah shipper, shipper itu yang mengirimkan, ya. Yang kedua adalah karier. Karier itu adalah yang membawa. Jadi shipper itu adalah pihak ya, pihak yang menginginkan memindahkan ya barang-barang itu. Gitu. Nah, kalau karier adalah pihak yang menggerakkan atau membawa begitu ya produk itu. Nah, contohnya kalau karier ya eh, misalnya karier di sini ada perusahaan ya, perusahaan yang besar. Kalau di luar negeri ada FedEx, ada UPS begitu. Kalau di Indonesia ya seperti apa JNE, JNT begitu ya. Atau di Gosen, nah itu karier, namanya karier istilahnya. Kalau sipernya ya kita misalnya perusahaan ataupun toko-toko begitu. Online itu masuk kepada siper, bagian siper. Oke, ini contoh, saya pikir nanti dibaca ya. Oke, kemudian mengenai jaringan, jaringan transportasi. Jaringan transportasi di sini secara ada lima ya sistem jaringan transportasi. Nah, 5 macam di sini. Pertama direct, direct ini langsung ya, berarti direct shipping network. Artinya dia langsung dari pabrik atau perusahaan menuju langsung dikirimkan kepada konsumen. Yang kedua direct shipping dengan milk run. Nah, ada tambahan milk run. Milk run ini istilahnya adalah netes begitu ya, merembes. Jadi ada pengiriman langsung, kemudian kepada toko atau konsumen, dari toko tersebut retail gitu. Nah, kemudian dia juga mengirimkan kepada lainnya, toko-toko lainnya. Maka ada istilah milk run. Gitu. Jenis yang ketiga namanya Central Distribution Center. Artinya DC ini Distribution Center. Jadi menggunakan pusat ya, pusat distributor, pusat pendistribusian. Kemudian yang keempat di sini ada tambahan migran. Jadi ada konsep migran yang ditambahkan pada distribusi center. Nah, kemudian yang kelima ini adalah jaringan khusus Taylor. Taylor itu khusus ya. Jadi di apa? Dirancang khusus dan ini bisa merupakan gabungan kombinasi ya, campuran dari beberapa jenis jaringan transportasi di sini. Nah, ini Taylor. Coba kita lihat ya gambarnya.
Kalau direct shipping kan langsung di sini ya, langsung ya, jelas ya. Kalau migran di sini ada tambahan bahwa memang retailnya di sini juga memberikan kepada retail lain. Nah, di sini kalau menggunakan migran otomatis berarti jumlah ya. Jadi jumlah yang diberikan kepada retail di sini tentunya lebih besar, sehingga dia mampu menerapkan migran, memberikan atau mendistribusikan barang ke toko lain, ke retail lain. Beda dengan yang tanpa migran. Tanpa migran di sini tentunya jumlah yang diberikan itu tidak sebanyak yang menggunakan migran, karena untuk kebutuhan masing-masing ya, kebutuhan masing-masing retail di sini. Retail itu toko ya, jadi toko yang menjual kepada konsumen, retail. Ini ya, terus kemudian jenis jaringan transportasi yang ketiga dengan menggunakan distribution center ya. Jadi ada distribusi center, nah kemudian mengirimkan kepada toko gitu. Nah, distribusi center di sini dia mendapatkan barangnya dari pabrik, dari pabrik atau istilahnya supplier, pemasok pabrik gitu ya, pabrik pemasok ya. Nah, pada distribusi center di sini ya, karena yang di tempat tujuan itu banyak ya, misalnya banyak ya, kan pusatnya kan terpusat ya distribusi center, maka ada tambahan istilahnya kita menggunakan sistem cross docking, biasanya begitu, cross docking. Di sini distribusi center yang menggunakan cross docking, ya ini apa itu? Ya ini kegiatan yang dilakukan ada loading dock, jadi ada tempat untuk melakukan loading. Loading itu bongkar muat di situ ya. Ini ada penurunan barang, ya, kemudian dimuat kembali ke dalam truk dengan tujuan untuk mengurangi handling dan mempercepat proses pengiriman. Kenapa bisa mengurangi handling dan mempercepat proses pengiriman? Karena tadi pada distribusi center yang mengcover banyak tempat begitu ya, banyak konsumen, toko begitu, maka mereka menjadi kewalahan kalau misalnya eh, penanganannya hanya menggunakan langsung ya, jadi distribution center direct langsung kepada konsumen, maka digunakan cross docking di sini. Jadi manfaatnya bisa mengurangi handling dan mempercepat proses pengiriman. Nah, sebagai contoh begini, ini sebelum menerapkan cross docking ya. Jadi sebelum menerapkan cross docking, ini dari pabrik-pabrik ya, pemasok, supplier, ini distribusi kan langsung ya, langsung kepada konsumen. Nah, kecenderungannya kalau tidak ada cross docking itu less than truckload, artinya di dalam truk itu tidak bisa selalu muatannya penuh. Jadi di sini less than truckload berarti kan muatannya tidak penuh, istilahnya begitu, LTL ya. Tetapi kalau menggunakan ini ilustrasinya ya. Jadi sebelum menggunakan cross docking ya, istilahnya traditional distribution center ya. Nah, maka tadi barang masuk ya, barang masuk ini diproses di sini mulai dari receiving, put away, storage, replenishment, picking, shipping gitu ya. Nah, di sini seringkali truk yang dikirim ya, yang dikirim itu seringkali tidak penuh atau istilahnya less than truckload. Kalau menggunakan cross docking
yakni ada tempat loading ya. Jadi suatu begitu suatu tempat ya, tempat bongkar muat. Nah, ini eh, memungkinkan memaksimalkan truk itu penuh, truck load begitu. Ada tempat di sini, tempat docking istilahnya. Nah, itu dimaksimalkan isi dari truknya sehingga penuh begitu. Nah, di sini juga manfaatnya apabila eh, barangnya, produknya itu macamnya banyak ya. Permintaannya dengan berbagai macam jenis, maka dengan cross docking di sini bisa memenuhi permintaan yang bermacam-macam itu gitu, ya. Sebagai contoh begini ya, ini kan macamnya banyak ya. Ada ya, barang produk warna biru, kuning, hijau, ungu ya. Nah, di sini cross docking ya. Di sini ada proses menerima, mengurutkan, sortir ya, kemudian mengirimkan gitu. Nah, coba dilihat. Misalnya di sini truk ya, truk pertama itu permintaannya produknya warna biru, kuning, ya, jumlahnya berapa ya. Jadi di proses ada cross docking di sini dia memungkinkan terisi penuh dan sesuai the right produk ya, the right jumlah dan jenisnya begitu. Nah, ini akan lebih maksimal begitu, optimal ya. Oke, nah ini ya. Jadi di dalam fasilitas cross docking di sini memiliki tadi kan tempat ya, istilahnya fasilitas. Nah, di sini diterima kemudian diatur ya, ditata, diatur. Nah, diaturnya ini maksimal harus kurang dari 24 jam. Jadi biar cepat. Jadi barang datang, kemudian diterima, staging di sini kurang dari satu kali 24 jam. Harus barang dikirimkan. Nah, ini prinsip cross docking. Empatnya itu. Ya, keuntungannya tadi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam cross docking, fasilitas cross docking itu semacam tempat penyimpanan, jadi kayak gudang di situ, ya, di mana ada apa istilahnya tempat-tempat yang sudah ditata, begitu, ditata. Nah, ini ada pencatatan di sini. Nah, apalagi zamannya sekarang itu menggunakan teknologi untuk identifikasi seperti RFID ya, teknologi RFID yang memungkinkan pencatatan secara real time, secara langsung dan cepat. Kemudian dimasukkan ke dalam database, ya. Kemudian di dalam database itu eh, eh, ada apa pencatatan yang jelas dan cepat. Kemudian eh, jadi di dalam fasilitas cross docking itu ada teknologi yang memang harus disiapkan, yakni teknologi tadi seperti teknologi inventory, RFID ya, radio frequency identifier ya, plus RFID plus IoT, Internet of Things, itu harus disiapkan di sini untuk mempercepat barang penerimaan, pencatatan dan barang yang dikirim ya. Itu sangat eh, membantu sehingga tadi proses taggingnya atau proses apa meminta barang ini itu tidak sampai lama, harus kurang dari 24 jam sejak barang diterima ya, kemudian ditata dan sebagainya itu baru kemudian dikirimkan, tidak lama barangnya, tidak lama ngendon di fasilitas cross docking. Jadi pada fasilitas cross docking itu harus memang disiapkan teknologi yang mampu apa menerima, mencatat data, kemudian mengidentifikasi dan keluar barang, keluar masuk barang. Jadi RFID, IoT begitu plus dengan server ya, web server begitu, teknologinya harus diterapkan di sini. Oke, kemudian lanjut kepada tipe cross docking. Jadi tipe cross docking ini ada tiga macam. Pertama namanya pre-allocated ya.
pre-allocated supplier consolidation, ya. Kemudian pre-allocated cross-docking operator consolidation. Artinya di sini 1 sama 2 di sini sama ya. Pre-allocated. Pre-allocated di sini berarti apa? Tujuan itu ditentukan oleh pemasok. Jadi yang punya barang ya. Ini barang hari ini misalnya itu mau dikirim kemana? Nah itu tujuannya yang menentukan adalah yang punya barang itu suppliernya. Nah itu pre-allocated. Nah bedanya nomor 1 dan nomor 2, kalau yang nomor 1 ini eh, yang membawa atau menyiapkan ada istilah palet ya. Jadi barang itu datang kepada tempat fasilitas cross docking, kemudian ditaruh, disimpan pada palet. Palet itu kayu ya, jadi kayu semacam ya bukan hanya kayu ya, jadi tempat untuk meletakkan barang gitu, palet. Itu yang menyiapkan adalah supplier. Jadi yang punya barang sendiri itu menyiapkan ini. Nah, kalau nomor 2 itu yang menyiapkan palet adalah operator. Operator tempat cross dockingnya di situ. Ya. Tetapi yang nomor 2 ini tetap ya, tujuannya ditentukan oleh yang punya barang, suppliernya. Nah, kemudian yang jenis yang ketiga, di sini namanya post allocated cross docking operator consolidation. Artinya destination tempat tujuan barang itu yang menentukan adalah operatornya. Gitu. Artinya apa? Operator di sini tahu istilahnya permintaan barangnya oleh siapa, jumlahnya berapa, jenisnya apa saja barangnya, itemnya apa saja. Nah, di sini operator yang menentukan tujuannya. Nah, jadi tempat cross docking fasilitas itu menyediakan 3 tipe di sini. 3 tipe di sini. Pada tipe yang pertama, misalnya ini bisa jadi untuk barang-barang khusus, gitu kan? Artinya barang-barang yang memang khusus ya, dan sifatnya mungkin rahasia dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin cocok dengan pre-allocated supplier consolidation. Jadi disesuaikan ya, disesuaikan di sini. Oke ya, ini tadi ya penjelasannya tadi. Nah, ilustrasinya begini. Yang tipe 1, jadi pre-allocated supplier consolidation itu barang datang dari supplier ya, barang datang. Nah, masuk kepada tempat cross dockingnya di sini. Nah, nah, dia menyediakan palet di sini, dia menyiapkan palet sendiri pada tempat di sini, barangnya diletakkan di palet. Nah, baru kemudian dimasukkan ke truk gitu, untuk dikirimkan ke tempat tujuan ya. Oke, kemudian kalau yang tipe 2, yakni pre-allocated eh, cross docking operator ya, consolidation. Artinya ini barang datang, ini udah barang datang. Nah, di sini operator di sini menyiapkan paletnya untuk tempat barang-barang itu. Ya, kemudian baru dikirim kepada tujuan. Oke, selanjutnya tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga di sini eh, cost allocated ya. Jadi tempat tujuan itu ditentukan di fasilitas di sini. Barang datang, barang datang ini eh, apa saja ya. Nah, kemudian ini mau dikirim kemana? Itu yang menentukan operatornya di sini. Nah, itu jenis tipe yang ketiga, cost allocated. Oke. Kenapa diperlukan cost docking di sini? Pada perusahaan yang memang besar dengan jaringan yang luas dan banyak. Nah, itu membutuhkan tadi apa? Ketepatan, efisiensi waktu begitu. Nah, contohnya kalau di perusahaan luar negeri namanya Walmart ya, Walmart. Kalau di Indonesia ya, yang luas jangkauannya itu Maret, Alfamart begitu ya.
iPhone 11 ini dari luar negeri ya. Di Indonesia sudah tidak jalan ya. Ini bisa dibaca ya. Oke, selanjutnya jenis yang kelima ya, yang terakhir ya. Jaringannya sifatnya adalah khusus, tailored itu khusus. Nah, ini adalah kombinasi beberapa jaringan transportasi yang sebelumnya. Kombinasi. Yakni dengan direct, dengan migrant, dengan distribusi center ya, dengan cross docking. Diramu begitu ya, dikombinasikan kira-kira cocoknya yang mana. Nah, ini namanya Taylor ya. Oke. Oke, jadi jenis jaringan transportasi beserta kelebihan dan kekurangannya ada di sini ya. Ada di sini. Tadi ada yang direct dengan migrant, distribusi center, distribusi center ya. Ini ada tambahan lagi apabila menggunakan cross docking ya. Ya, gitu ya. Atau dengan menggunakan distribusi center dengan migrant. Atau menggunakan jaringan khusus. Oke. Nah, tujuannya tadi mengelola sistem transportasi pertama tadi daya saing. Kemudian biaya dari transportasi itu bisa menjadi lebih efisien kalau kita mengelolanya dengan baik. Nah, sehingga produk yang disampaikan harganya itu bisa ditekan. Dengan produk yang lebih murah, maka dengan harganya lebih murah, maka bisa bersaing tadi ya. Jadi saling terkait. Ya memang konsep di sini harus tahu supaya gambaran apa ruang lingkupnya itu tahu apa itu transportasi dalam logis. Ini selanjutnya terkait dengan bagaimana kita mencoba mengoptimalkan biaya transportasi. Ya. Jadi dalam biaya transportasi itu eh, menjadi kunci utama ya. Jadi supaya bisa berkelola biayanya. Ya. Nah, ini mungkin sudah pernah kita pelajari ya di riset operasional ya, mengenai metode transportasi. Kita gunakan namanya ada Northwest Corner Method ya, kalau masih ingat. Kemudian ada Vogel Approximation Cost Method ya. Kemudian ada least cost ya, jadi biaya terendah gitu. Nah, ini ada modulnya, ini adalah modul POMKM. Ingat POMKM. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan solusi terkait dengan biaya transportasi, pada file di sini menjadi panduan ya untuk mempelajarinya. Jadi nanti saya sharekan juga ya. Sebagai contoh, misalnya tujuannya adalah pertama tentunya biaya transportasi yang paling rendah ya. Berarti tujuannya adalah minimum ya. Si tujuannya minimum. Nah, di sini mau dari supplier ya, pabrik ataupun mungkin ini ada beberapa pabrik ataupun misalnya pabriknya cuma satu boleh ya. Nah, ini mau dikirim ke tempat yang berbeda. Dengan biaya tentunya harus kita ketahui ya masing-masing. Dari pabrik A misalnya ke D itu berapa biayanya. Nah, itu harus kita ketahui ya. Dan kemudian jumlah jumlah barang yang dimiliki oleh pabrik atau supplier di sini itu berapa jumlah barangnya. Kemudian eh, yang diminta, nah, gudang-gudang ini meminta berapa? Atau mungkin kapasitas ya boleh. Karena kapasitas itu penting. Nah, kalau misalnya gudangnya di sini kapasitasnya cuma 300 ya. Nah, kalau diberi di atasnya kan juga tidak mampu. Maka di sini bisa berupa nilai kapasitas atau boleh nilai permintaan ya. Kalau pada supplier pabrik di sini adalah nilai produk yang dipunyai gitu.
di jumlah produksi yang mampu dibuat. Nah, dengan tiga nilai atau tiga parameter itu ya kita ketahui dulu, maka kita bisa menghitung gitu ya, menghitung jumlah, misalnya barangnya ini mebel ya, misalnya berapa jumlah mebel yang dikirim untuk masing-masing tujuan, jumlahnya masing-masing berapa ya, yang optimal minimal, artinya jumlahnya paling banyak dan tepat begitu, sehingga kalau di total minimum biayanya ya. Ini akan metode ini, metode transportasi ini akan memberikan salah satu solusi ya untuk biayanya agar eh, optimal minimal. Sebagai contoh ini ya, jadi nanti ikuti saja langkah di sini, ada POM GM, modulnya dipilih yang transportation. Oke, ini boleh new ini berarti kan kita memang memiliki data sendiri. Kalau sebagai latihan silakan masuk open. Nah, di sini ada ya, misalnya transportasi mebel ini ya. Oke, ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada tiga nilai atau parameter begitu yang harus kita siapkan, kita definisikan dulu. Pertama biaya, biaya di tengah di sini ya. Kemudian tadi pasokan jumlahnya berapa yang dimiliki untuk oleh pabriknya. Kemudian demand atau kapasitas dari gudang 1123 ini. Oke, objektifnya tentunya minimize karena apa? Terkait dengan biaya. Tujuannya adalah minimize cost. Nah, starting method ini boleh dipilih ya, corner, minimum cost, atau Vogel ya silakan. Nah, ini kita default saja any starting method. Oke, nah ini ada beberapa Windows tampilan ya. Pertama terkait dengan transportation shipment. Ini adalah terkait dengan jumlahnya ya, jumlahnya. Jadi pabrik satu itu ngirimkan berapa mebel unit gitu. Ini 100 dan seterusnya. Nah, untuk ilustrasi ya, ilustrasi dari output di sini ini ada pada modul ya, ada pada modul. Nah, ini ya, ada pada modul. Silakan dibaca sebagai contoh begini ya. Nah, ini ada tahapannya. Misalnya cara membuat ini ya, cara membuat lagi ya. Nah, cara membuat isinya ini ada misalnya new ya. Nah, new di sini silakan di sini. Nah, di sini jumlah source. Jumlah source berarti pada posisi ini ada 3 ya. Kemudian jumlah destination, tujuannya ada 3. Oke, objektifnya minimize ya. Nah, di sini boleh ditulis misalnya kita tulis pabrik gitu ya. Boleh ya. Ikuti boleh dengan menggunakan modul di sini. Gudang pabrik silakan. Ya. Nah, setelah dituliskan nanti solve ya, solve. Nah, nanti ada 5 6 sekitar 6 output di sini ya. Coba kita lihat karena interpretasinya penting untuk kita pahami. Ini untuk apa? Untuk apa? Ini transportation shipment. Ini menunjukkan hasil perhitungan jumlah mebel yang diangkut dari pabrik ke tiap gudang dengan biaya yang minimum gitu ya. Jadi so, nah ini ya transportation shipment ini menunjukkan jumlah unit barang yang dikirim ke gudang dengan totalnya yang minimum sekian, biayanya sekian. Nah, kemudian marginal cost. Marginal cost di sini menunjukkan tambahan biaya per unit ya, per unit muatan kalau misalnya muatannya dialihkan kepada tujuan lain. Gitu. Jadi ada tambahan biaya kalau misalnya di sini kan pabrik satu ke gudang satu itu 100 unit ya. Apabila misalnya
diberikan atau ya diberikan ke tujuan lain gudang 2, maka di sini akan ada marginal cost, ada tambahan biaya. Nah, coba lihat di sini. Nah, di sini kalau misalnya pabrik 1 ngirim ke gudang 2, maka ada marginal cost sebesar 3, 3 satuan ya, satuan uang begitu per unitnya. Gitu. Nah, ini pada output ini itu disampaikan. Jadi supaya minimal costnya ya tetap kita ngikuti hasil di sini. Kalau misalnya ngikuti tujuan ke lain, maka ada tambahan biaya ini, jadi menjadi tidak hemat begitu. Nah, itu output marginal cost. Kemudian ada final solution table. Ini adalah gabungan ya, jumlah yang paling optimal dengan biaya minimal, terus transportation shipment dan marginal cost. Gabungan ya. Jadi di sini gabung. Nah, ya, digabung. Jadi ini jumlahnya, ini marginal cost. Kemudian ada iteration. Iteration ini langkah-langkah perhitungan ya. Jadi eh, ini untuk tambahan informasi. Kemudian tampilan shipment with cost menunjukkan jumlah muatan dan jumlah biaya dari pabrik ke tiap gudang. Kita lihat di sini. Shipment with cost. Nah, coba lihat di sini. Ini lebih lengkap ya. Jadi barangnya berapa jumlahnya dari pabrik 1 ke gudang 1 dengan biayanya sekian. Ya. Ini biaya-biaya ini kalau kita total adalah total biaya tadi. Total biaya tadi kan ini ya. Total biaya tadi kita bisa lihat pada ini. Ini total 1.600. Nah, kemudian shipping list menunjukkan daftar jumlah muatan, biaya per unit, dan biaya total. Nah, ini lebih lengkap. Jadi outputnya lebih lengkap. Shipping list. Nah, ini ya, lebih lengkap. Dan 1 itu dikirim kemana saja. Oh, pabrik 1 dikirim kemana saja. Oh, cuma gudang 1. Pabrik 2 ke gudang 1 dan gudang 2. Dengan jumlah barang sekian, biayanya per unit sekian. Nah, sehingga totalnya menjadi sekian biayanya. Ya. Nah, sehingga kita total di sini, total cost-nya adalah tadi ada di sini. Ini 3.600 total cost. Oke, nah itu salah satu ya, salah satu cara untuk menentukan biaya transportation yang optimal, optimal minimal. Dilatih ya, harapan saya dilatih ya di sini ya. Silakan untuk dilatih dengan menggunakan form PM ya. Nanti habis ini saya share ya. Ini saya share. Nah, kemudian selanjutnya juga saya harapkan dilatih juga dibaca untuk yang terkait dengan ini penjadwalan dan penentuan rute distribusi ya. Insya Allah kita minggu depan kita coba bahas ini ya.